Suamiku tuan dispenser. Hai teman-teman, balik lagi bareng Dwi Suryani di channel kesayangan kalian, Mocin Stories. Gak kerasa ya, udah lama aku gak nyapa kalian, dan sekarang aku bakal nyapa kalian lagi dengan lanjutan cerbung Suamiku tuan dispenser. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena kalian udah subscribe dan setia buat nonton channel ini. Yang belum subscribe, aku tunggu ya. Oke, gak perlu lama-lama lagi, takut kalian udah penasaran banget sama kelanjutan kisah dari Keira dan Pak Aruf yang tampan. Jadi kita langsung lanjut. Suamiku tuan dispenser part 8. Wah, apa maksudnya kau itu tertarik mau jadi gangster juga sama seperti saya, Kay? Tanya Aruf pada gadis yang ada di depannya. Ya, dalam part sebelumnya, Keira sempat bertanya, apakah sebuah pekerjaan menjadi gangster itu menjanjikan? Ya, kalau menjanjikan, kenapa enggak? Balas Keira sambil tersenyum miring. Menjanjikan atau tidaknya sebuah pekerjaan biasanya tergantung resiko yang dihadapi. Semakin besar resiko yang dihadapi, maka semakin menjanjikan pula hasil yang didapatkan. Itu biasanya ya, Kay? Kata Aruf sambil meringis, menahan nyeri. Kayaknya enggak juga sih, Pak. Soalnya banyak yang beresiko tinggi tapi gajinya kecil. Dan mereka yang enggak nanggung resiko malah gajinya besar, Pak. Sekarang kamu, Pak, sebagai ketua RT, dibandingkan para pejabat resikonya gedean mana? Terus dibanding sama guru honorer, terus dibanding sama kuli bangunan dan yang lain-lain. Banyak, Pak, yang resikonya besar tapi bayarannya khas uprit. Oceh Keira dengan nada menggebu-gebu. Loh. Kok kamu malah jadi marahnya sama saya? Kalau mau protes ya sana sama pemerintah atau sama bos-bos mereka. Kok malah jadi sama saya? Ketus Aruf kemudian membuang muka karena kesal. Tentu saja si Keira tidak senang diperlakukan demikian. Gadis itu selalu ingin ditatap matanya jika sedang berbicara. Akhirnya, tangan Keira yang mulus meraih pipi sang kekasih dan menghadapkan wajah lelaki itu ke arahnya. Pak, aku gak marahin kamu kok. Cuma lagi heran aja. Tapi kita kan lagi bahas tentang gangster yang kamu pimpin itu. Kini, kedua sejoli tersebut saling bersih tatap. Pandangan keduanya makin dalam dan jarak di antara mereka pun makin dekat. Oke, tolong jangan menatap saya seperti itu. Saya takut, ucap Aruf. Lantas lelaki itu menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ih, Pak Aruf ini nyebelin banget deh. Ya Pak, pantesan nih ya, kamu tuh baik banget sama warga dan banyak duitnya. Ternyata kamu kerjaannya gini. Satu persatu puzzle tentang hidupmu aku ketahui, Pak. Tapi pasti masih banyak lagi, bahkan sangat banyak puzzle yang belum aku temukan setiap kepingannya. Bukan begitu? Pertanyaan yang sudah pasti tidak bisa dijawab oleh Aruf, dan memang juga lelaki itu tidak ingin menjawabnya. Terlontar begitu saja dari mulut Keira. Sepertinya gadis ini sudah sangat tidak tahan ingin mengetahui seluruhnya tentang calon suaminya itu. Biarkan saja waktu yang menjawab semuanya, Nona.
Nanti, jika saya yang menjawab, kau malah makin terpesona dan tergila-gila dengan saya. Haha. Tawanya pecah dengan keras. Tapi itu malah makin membuatnya manis. Halah, kegeeran banget sih lo jadi manusia. Lalu kemudian Aruf menatap tajam ke arah Keira. Berhentilah mengelak, Nona. Harusnya kau sadar diri sebagaimana kau menangisiku beberapa waktu lalu. Jawab Aruf sambil tersenyum miring. Sialan lo, dasar RT nyebelin. Umpat Keira dengan mata melotot dan bibir dimonyongkan. Wajahmu memerah, Nona. Sudahlah, makin kau mengelak, kau akan makin tergila-gila dengan saya. Aruf siap. Alah, udahlah, serah lo aja, Pak. Terah lo mau nganggep gue gimana. Nanti juga lo bakalan terkeira-keira. Camkan itu. Oke, udah dong, jangan ngambek itu. Bentar lagi, saya kan pasti udah boleh pulang tuh. Nanti kita ke rumah sakit ibu dan ayahmu ya. Biar saya dirawat jalan di sana sekalian, jadi kamu nggak jauh-jauh dari mereka. Pasti kamu kangen kan sama mereka? Kata Aruf dengan pelan. Oke Pak, siap. Tapi Pak, magang saya gimana? Juga kerjaan kamu yang di Bandung. Kamu udah beberapa hari kan gak pulang gara-gara ngurusin aku, ya kan? Mulai dari magang, terus aku diculik, terus kamu sampai kayak gini cuma gara-gara aku. Aku jadi merasa bersalah tahu. Raut wajah Keira mulai khawatir dengan keadaan yang mereka tinggalkan saat berada di Solo. Juga dia khawatir dengan keadaan Aruf saat ini. Makanya, tadi kan saya minta Adnan untuk membeli ponsel yang baru agar saya bisa mengabarkan semuanya pada Pak RW. Jadi dia bisa bantu saya mengatasi hal yang ada di sana. Jawab Aruf dengan bijak. Anjir, enak banget ya jadi orang kaya. HP disita sama polisi, tinggal beli yang baru. Kapan ya gue bisa kayak gitu? Keira terlihat kagum dengan Aruf, tapi bersamaan dengan itu dia juga terlihat sangat minder. Bagaimana tidak? Dia datang dari keluarga yang terbilang sederhana, dan tanpa dia ketahui ayahnya adalah anak buah dari Aruf, yaitu karyawan di Yonas Corporation yang Aruf miliki tersebut. Tapi untung saja gadis itu belum mengetahui tentang siapa Aruf sebenarnya, sehingga rasa insecure dan minder tersebut masih bisa diantisipasi meskipun hanya sedikit. Makanya, ayo cepat menikah dengan saya, jadi kamu bisa jadi kaya juga. Aruf berkata sambil mengerlingkan matanya. Genit. Ih, jijik tahu. Kemana Aruf Syam yang garang dan berwibawa? Kok jadi kayak balik gitu sih? Protes Keira sambil bergidik karena merasa ada yang aneh dengan kekasihnya yang malah terlihat genit dan manja sekali di hadapannya. Keira, saya seperti ini juga hanya di depan kamu. Dengan orang lain ya tidak mungkin lah. Mau ditaruh mana muka saya yang tampan dan mempesona ini? Lagi-lagi Aruf kepedean sambil menaik turunkan alisnya yang tebal seperti celurit Madura.
Iya deh, iya, si paling tampan dan mempesona. Mendengar hal itu, ya, mendengar sindiran dari Keira itu malah membuat si Aruf tertawa karena dia memang pada dasarnya senang bercanda sekaligus senang menggoda Keira. Ya, merasa yang digoda itu masuk dalam jebakannya, siapa juga yang gak senang kan. Wajah garang dan seriusnya yang selama ini dia tampakkan itu hanya sebuah kedok belaka agar dia terlihat berwibawa dan mempesona di depan semua anak buah dan warganya. Beberapa lama setelah mereka berdua saling bercanda dan tertawa, bersamaan dengan itu pun Adnan datang dan membawa ponsel baru seperti yang diinginkan oleh Aruf. Tetapi Adnan ternyata tidak hanya membawa satu ponsel saja, melainkan dia membawa dua. Karena Adnan berpikir jika kemungkinan besar Keira pun mendambakan sebuah ponsel baru. Karena dilihat dari ponselnya, ponsel milik Keira itu sudah sedikit ketinggalan zaman. Dan ada retak-retak di bagian LCD-nya. Tuan, saya sudah kembali, kata Adnan ketika dia memasuki ruangan Aruf tersebut. Maafkan saya, Tuan. Saya membeli 2 ponsel baru dengan uang Anda, kata Adnan begitu sampai di depan. Yang satu untuk... Tanya Aruf dengan menjeda ucapannya di bagian akhir kalimat. Untuk Nona Keira, jika dia tidak keberatan tentunya, kata Adnan sembari mengeluarkan 2 ponsel yang baru saja dia beli dari tasnya. Aku keberatan untuk menerima ponsel baru. Itu suatu hal yang mustahil. Pasti aku bakal senang banget lah. Itu pun kalau Pak Aruf mengizinkan, jawab Keira dengan wajah sumringah. Aku keberatan buat ngasih ponsel sama kamu. Itu suatu hal yang mustahil, Nona. Itu pun kalau kamu mau menerimanya, jawab Aruf dengan menerukan gaya dan gelagat Keira dalam bicara. Sumpah, lo itu nyebelin banget, tahu gak sih Pak? Keira ngambek dengan kelakuan Aruf yang menyebalkan itu. Kamu itu dikasih ponsel baru malah yang ngasih dibilang nyebelin. Itu gimana konsepnya? Yaudah, ponselnya enggak jadi aja, ucap Aruf karena dia ingin menggoda Keira agar gadis itu merajuk lagi seperti tadi. Dan ternyata perlakuan yang dilancarkan oleh Aruf tadi berhasil dan membuat Keira merajuk. Dia seperti biasa memonyongkan bibirnya dan menatap Aruf dengan tajam. Anak aja. Keira langsung merebut paksa ponsel yang ada di tangan Adnan. Gue yang ini. Lah, dikasih kok malah ngelunjak. Masa yang ngasih kebagian sisa? Protes Aruf dengan mimik wajah yang dibuat sinis. Bodoh. Keira langsung membuka box ponsel dan mengeluarkan isinya. Tanpa pikir panjang dan tanpa menunggu persetujuan dari Aruf, dia langsung memasukkan kartu SIM-nya ke dalam ponsel tersebut dan mengoperasikannya. Wajahnya terlihat sangat senang karena memiliki ponsel baru yang selama ini didam-damkan. Aruf sendiri sekarang bukannya sinis atau marah dengan sikap Keira yang seperti itu, malah tersenyum senang. Ya, dia merasa sudah membahagiakan orang yang sangat dia sayangi saat ini. Sementara Adnan hanya tersenyum-senyum melihat romantisme yang diciptakan oleh pasangan yang ada di depannya tersebut.
Bagaimana tidak? Keduanya yang selama ini seperti Tom and Jerry, seperti kucing dan tikus yang gak pernah akur, sekarang ya meskipun masih gak akur, tetapi mereka sangat romantis. Ya mungkin inilah cinta bagi mereka, sangat manis dan berantem adalah bumbunya, seperti itu ya. Baiklah, sebagai lelaki tampan dan memesona, aku akan mengalah pada gadisku yang cantik, ucap Aruf yang akhirnya pasrah dengan apa yang dilakukan Keira. Nah gitu dong, baru calon suamiku yang tampan dan pemesona. Dan aku tidak pernah mengelak hal itu. Nah kan, nyatanya bukan Aruf yang tergairah-gairah, tapi Keira yang teraruf-aruf. Wah. Ih, baru juga dipuji, udah nyebelin lagi, ketus Keira. Ya maaf, aku kan nggak niat ada kayak gitu. Ya udahlah, tidur aja sana. Aku mau foto sama ponselku yang baru. Keira langsung bergegas menjauh dari tempat di mana Aruf terbaring. Ya meskipun tidak keluar dari ruangan tersebut, tetapi di antara mereka ada jarak sekitar 5 meter. Heh, Keira, apa kau tidak ingin Hei Keira, apa kau tidak ingin mengucapkan terima kasih kepada calon suamimu yang tampan ini? Mendengar hal itu, Keira langsung bangkit lagi karena tadi dia sudah duduk di kursi sofa tunggu. Dia bangkit dan mendekati Aruf lagi. Sebuah kecupan mendarat manis di pipi Aruf. Kemudian Keira berkata, "Terima kasih calon suamiku yang tampan." Kemudian gadis itu kembali lagi ke sofa. Sementara Aruf masih mematung. Setelah sekian lama, dia baru merasakan sebuah kecupan lagi dari seorang gadis. Ya, terakhir dia mendapat sebuah kecupan yaitu dari mantan kekasihnya pas SMA dulu. Dan ya, mantan kekasih yang telah melahirkan anaknya itu. Dan yang anaknya sekarang masih dicari. Kini Aruf masih mematung dan merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Dia merasakan gejolak itu lagi. Namun tiba-tiba ponsel yang baru saja dinyalakan oleh Adnan beberapa menit yang lalu mendapatkan sebuah panggilan. Ya, panggilan suara seperti biasa, bukan melalui aplikasi dan semacamnya. Karena memang Adnan belum sempat mengalihkan WhatsApp ke ponsel tersebut. "Tuan, ada telepon," kata Adnan sembari menggoyangkan bahu Aruf yang kekar. Dari siapa?" tanya Aruf dengan datar. Meskipun dia masih merasakan ada bunga-bunga yang mulai bermekaran di dalam hatinya. Oh, bagaimana tidak dicium lo sama Keira pertama kali. "Dari Pak RW," jawab Adnan. Kemudian dia memberikan ponsel itu kepada Aruf dengan memakaikan earphone juga ke telinganya. "Ya, selamat siang," kata Aruf. "Selamat siang, Pak. Apakah
Bapak masih lama berada di luar kota? Tanya Pak RW di ujung telepon sana. Kemungkinan saya 2 hari lagi pulang, kata Aruf. Oh, masih lama ya Pak, soalnya ini ada tamu katanya sangat penting dan tidak bisa menunggu lagi, kata Pak RW itu. Siapa dia? Siapa namanya? Tanya Aruf dengan masih sikapnya yang datar seperti papan kayu. Namanya Kori. Katanya dia dari kota. Dan dia sudah menunggumu sejak 1 jam yang lalu, Pak. Kata Pak RW itu. Menjelaskan siapa yang menunggu Aruf di rumahnya. Kalau begitu suruh dia nginep di kosannya Keira saja. Kalau misal butuh makan, biar saya yang tanggung. Tolong diurus ya Pak. Lusa saya akan pulang ke sana dan menemui dia, kata Aruf. Kori itu laki-laki atau perempuan? Lanjut Aruf lagi. Dia perempuan Pak, sekitar usia 20-an tahun, kata Pak RW itu lagi. Oh, baiklah, kalau begitu tolong diurus ya Pak. Keira juga sedang bersama saya dan kami akan kembali lusa. Sudah atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kata Aruf. Sepertinya tidak, Pak. Semuanya sudah saya handle untuk sementara waktu Anda pergi, kata Pak RW tersebut. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya pulang, kita bicarakan lagi semuanya, kata Aruf dengan penuh wibawa dan sikapnya yang kaku ngegemesin gimana gitu. Aduh. Baiklah, kalau begitu saya tutup teleponnya. Terima kasih, selamat siang, kata Aruf dan langsung saja mematikan ponselnya tanpa menunggu ada jawaban dari Pak RW. Dan itu memang kebiasaan Aruf, dia selalu berlaku demikian. Tak perlu menunggu persetujuan dari siapapun, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Simpen. Aruf melepaskan earphone dari telinganya, kemudian menyerahkan semuanya pada Adnan. Tolong sampaikan kepada anak buah yang lain untuk menjemput saya berangkat hari ini dengan pengawalan ketat, dan juga sampaikan ke perusahaan jika saya akan kembali masuk sekitar 3 atau 4 hari lagi, karena saya harus menyelesaikan perurusan di Bandung dulu. Paham? Kata Aruf dengan datar. Siap Tuan, kata jawab Adnan dengan sigap dan langsung mengambil ponsel Aruf dan melaksanakan tugas yang diberikan. Lelaki yang sedang berbaring itu menghadap ke arah gadis yang sedang berfoto dan sedang main TikTok. Dia sepertinya memang sangat antusias karena ponselnya yang baru. Banyak fitur yang ada di dalamnya membuat dia ingin mencoba semua yang ada di sana. Ya. Keira, panggil Aruf dengan manja. Apa sih Pak? Salah. Apaan sih Pak? Kata Keira sambil menoleh ke arahnya. Kenapa kamu foto sendiri? Apa kamu tidak ingin foto dengan saya? Kata Aruf lagi.
foto dengan Pak Aruf. Oh, Pak Aruf sudah mulai terpesona dengan saya yang cantik ini, bukan? Sampai-sampai ingin berfoto bersama saya. Aruf hanya terdiam. Dia masih membayangkan beberapa saat lalu ketika dia dicium oleh Keira. Dan sedikit senyum pun mengembang di bibir Aruf. Baiklah, anggap saja saya seperti itu, kata Aruf. Akhirnya kamu ngaku juga, Pak. Oke, aku kesana. Keira mulai mendekati calon suaminya tersebut dan dia duduk di kursi sebelahnya. Sementara Adnan sudah tidak ada di sana karena dia ingin melaksanakan tugas yang diberikan oleh Aruf dan tidak mau mengganggu kemesraan dua sejoli tersebut. Pak, aku pengen sih sebenarnya foto sama kamu, tapi kamu nggak pakai baju kayak gitu, geli. Geli kenapa? Kan aku ganteng kayak gini, tampan mempesona, tubuhku kekar. Kurang apa sih? Jawab Aruf dengan pedenya. Iya, justru itu yang bikin aku gak mau foto sama kamu. Karena sayang banget kan kalau udah foto terus gak diposting sama HP baru. Tapi kalau misalnya diposting bukannya dia fokus sama wajah kita, tapi malah fokus sama lengan kamu yang keker itu. Dan aku gak suka. Ya udah, tutupin pakai selimut aja gimana. Jadi ya gitulah, kamu tahu nggak. Tapi lebih bagus sih sekarang foto aja biasa. Foto yang buat diposting nanti kalau aku udah pakai baju. Itu yang dikatakan oleh Aruf. Boleh deh, buat kamu apa sih yang enggak. Akhirnya kedua sejoli itu berfoto bersama dan menikmati kebersamaan mereka. Sebelum akhirnya mereka nanti berantem lagi dan saling mengumpat lagi. Hari pun berlalu dengan cepat karena kemesraan mereka berdua seolah menarik waktu dengan sangat cepat. Dan pagi kini telah menjelang. Dokter jaga pun sudah memeriksa Aruf dan Aruf diperbolehkan untuk pulang. Tinggal menunggu jemputan yang datang dari Jakarta dengan seluruh anak buahnya yang mengawal. Tetapi meskipun begitu, kawalan tersebut tentu saja disamarkan agar tidak terlihat mencolok di depan orang-orang. Oke. Nanti setelah ini kita langsung ke rumah sakit aja ya, kata si Aruf. Kenapa, Pak? Kenapa kita nggak ke Bandung dulu? Biar kamu istirahat di sana. Katanya kamu ada tamu. Gak usah lah, gak perlu. Kita ke rumah sakit langsung, kita di sana. Terus nanti besok pagi kita baru ke Bandung. Soalnya aku juga udah bilang sama Pak RW biar dia menghandle dulu di sana dan dia oke-oke aja. Ya udah deh kalau gitu, ayo kita ke tempat ayah sama ibu. Aku udah kangen soalnya sama mereka, kata Keira dengan begitu antusiasnya. Dan akhirnya kedua sejoli itu pun menuju kembali ke ibu kota Jakarta dan meninggalkan kota indah bernama Surakarta. Dan sekian kisah Keira dan Aruf kali ini. Kisah yang ada di Jakarta akan
Kisah yang ada di Jakarta akan lanjut di part 9. Dan kalian penasaran gak siapa Kori yang datang ke rumah Aruf? Perempuan namanya Kori, umurnya 20 tahun. Siapa ya kira-kira? Makanya jangan lewatkan part 9 dan 10, dua part terakhir yang bakal bikin kamu tercengang. Seberapa tercengangnya? Makanya jangan lupa nonton. Oke, sekian dulu yang bisa Mocin bawain untuk kesempatan part 8 kali ini. Kalau kamu suka jangan lupa tekan like, kritik dan saran, atau misal kamu ada cerita yang bagus tentang kehidupan kamu atau apapun, kamu bisa kirim ke email yang ada di deskripsi box. Oke, aku Mocin mau pamit. Jika ada lebihnya silakan dibawa pulang, kalau ada kurangnya mohon jangan dianggap utang. Dadah.